Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvanesa dari kelas BLKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum serta lembaga, perusahaan maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menambah modal usaha. Kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keenam, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Sejarah pasar modal. Sejarah awal berdirinya pasar modal di Indonesia awal abad 19 merupakan permulaan dari aktivitas jual beli saham atau obligasi. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia karena awal abad 19 berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Maka pemerintah kolonial Belanda membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga orang-orang Belanda. Tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar dengan nama Financing for the Effect and Handle. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya yaitu Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten dan investor. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor yaitu yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal yang pertama yaitu primary market, 2 secondary market, 3 third market, dan yang keempat fourth market. Selanjutnya, pasar uang. Pasar uang yang pertama, pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan abstrak di mana pasar pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi. Yang ketiga, untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan tujuan pasar uang dari pihak yang menanamkan dana yaitu yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Dua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang itu yang pertama, surat berharga pasar uang atau SBPO. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, deposito. 4. Promissory notes. 5. Treasury bills. 6. Bankers acceptance. 7. Commercial paper. Dan yang ke-8, call money.
Selanjutnya ada pasar valuta asing. Pada pasar valuta asing, itu yang pertama, pengertian pasar valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan pasar valuta asing. Tujuan pasar valuta asing yaitu yang pertama, untuk mempertahankan daya beli, 2. Sebagai transaksi pembayaran, 3. Pengiriman ke luar negeri, dan yang keempat, mencari keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar valuta. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama, spot transaksi, dan 2. forward transaksi. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing ada 3. 1. Penyediaan kredit, 2. Transfer daya beli, dan yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing. Selanjutnya, pelaku pasar valuta asing. Pada pelaku pasar valuta asing itu ada yang pertama pialang, kedua dealers, yang ketiga bank sentral, 4 pemerintah, 5 perusahaan atau perorangan, dan yang keenam spekulan dan arbitrator. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.